pemimpin ilahi. Pasukan pemimpin ilahi yang disebut sebagai Pantheon Kanaan ini kemudian dijadikan sesembahan oleh orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai sang pencipta alam. Nah, mereka menjadikan nama itu adalah Yahweh, dan kemudian kata Yahweh itu dianggap sakral, maka digunakanlah untuk penyebutan nama Tuhan sehari-hari itu adalah Adonai dan Elohim. Tidak ada perkataan Allah dari mana? Ya, perkataan Allah. Ya, bawa tuh orang ilahi ke sini, boleh berdebat sama saya dari mana perkataan Allah itu didapat? Karena tidak satupun dari kitab berbahasa Ibrani, dari kitab yang berbahasa Yunani ada lafaz Allah di dalamnya. Tidak ada. Ya, Yunani mengatakan Theos dan Logos, Ibrani mengatakan Adonai dan Elohim. Di mana ada kata Allah di sana, saudara? Ujung-ujungnya dia berkata, oh Kristen Arab telah lebih dulu memakai perkataan Allah. Disadur dari prasasti Zenet. Ternyata prasasti Zenet tidak menyebut Allah, tetapi menyebut ilah. Ilah sama dengan Rab, Rab sama dengan Tuhan. Itu adalah gelar. Tetapi kalau Allah itu adalah pepernem atau nama. Ya. Nah, inilah kebanyakan oten-oten tidak belajar. Ketika diterangkan tidak paham. Ya. Malah seakan-akan mengatakan, oh kata Allah itu telah ada sejak Islam ada, dipakai oleh orang Kristen. Maka kami pertanyakan, berikan satu kata saja di dalam Ibrani dan Yunani ada perkataan Allah. Ayo, tidak ada. Alif lam lam ha, tidak ada, tidak akan engkau temukan di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Tak ada semua. Ya. Al-Quran mengatakan sungguh mereka telah menyembunyikan sebagian ayat-ayat kami dan menukarnya dengan kepentingan yang sangat sedikit. Mereka menyembunyikan perintah, mereka menyembunyikan kata Allah. Ya. Datang lagi tuh orang Kristen. Siapa yang menyembunyikan? Maka kami jawab para ahlul kitab. Ahlul kitab yang menyembunyikan. Siapa nama ahlul kitabnya? Mana kami tahu, kami tidak hidup. Tetapi Al-Quran mengatakan para ahlul kitab menyembunyikan sebagian ayat-ayat kami. Tegas Al-Quran mengatakan. Oke. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang memiliki data bahwa telah ada pemakaian Allah sebelum Islam yang digagas oleh orang Kristen, silakan naik, berikan kami bukti dan data. Mari kita komparasi datanya tadi, mari kita adu literasi. Di mana orang Kristen di zaman sebelum Nabi Muhammad mengatakan Tuhan mereka adalah Allah? Tidak ada. Prasastinya itu yang paling tua itu pada abad ke-6, prasasti Zenet. Itu pun ilah disebut bukan Allah. Ya, ilah itu adalah Tuhan. Orang Arab menyebut Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi ilah, Rab, Rob, ilah, Rob, ilah, Rob. Ya, itu adalah gelar, status. Tetapi kalau nama Allah itu adalah nama. Ya, silakan naik. Tunjukkan kepada kami. Bahkan undang-undang mungkin dari teman-teman Kristen yang memiliki para pendeta-pendeta besar dari GKI atau dari LAI, silakan undang ke Komal Ramli untuk membuktikan kepada kami Muslim bahwa ada pemakaian kata Allah di dalam Bible. Silakan. Saya ajukan tantangan terbuka kepada orang-orang Kristen yang selalu berkata kami telah memakai Allah sebelum Islam. Silakan.
Ya, kepada kawan-kawan, saudara-saudari yang ingin bertanya atau menampilkan data, boleh ajukan permintaan naik. Kami semua siap untuk berdiskusi. Kan banyak nih hotel di bawah nih, ada 3 orang nih. Ya. Silakan bawa terjemahan LAI atau orang LAI masuk ke Komar Ramli. Saya RR777 dari AUMI beserta kawan-kawan siap untuk berdiskusi tentang nama Allah itu apakah ada dalam Bible atau tidak. Oke, ini tantangan dari AUMI kepada orang-orang yang mengatakan di dalam Bible telah ada perkataan Allah sebelum Islam. Ayo. Ya, izin Ustaz. Silakan. Abang lo kata coba buka di KBBI, Allah itu sesembahan dari umat mana gitu? Kata Allah. Baik, kita coba buka KBBI ya. Ya. Ya, kita di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita bisa tulis kata di sini. Kita cari. Jadi sini menurut KBBI ya. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan. Coba kimkan adinda itu. Allah nama Tuhan dan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha sempurna. Ya, nah tuh, ya jelas ya. Kami dari AUMI selalu memberikan data, tidak asal sebut dan tidak asal cemor. Ya, selalu bisa pernyataan kami pertanggungjawabkan. Ya, coba buka prasasti Zenet. Lo ketawa? Ya Ustaz, benar. Prasasti Zenet ini yang diklaim oleh orang-orang Kristen bahwa orang-orang Kristen telah ada memakai nama Allah sebelum Islam. Ternyata setelah kita selidiki dari AUMI, tidak ada perkataan Allahu, yang ada adalah perkataan ilah. Ilah artinya adalah Tuhan, bukan Allah. Tuhan adalah bukan nama tapi gelar. Ayo coba dibukakan adik. Ya, ini dari Islamic Awareness. Jadi ada namanya prasasti Zebed. Prasasti berbahasa Yunani, Suryani, dan Arab. Tahun 512 masih sebelum Islam. Ya, jadi ini adalah prasasti Kristen sebelum Arab, sebelum Islam gitu. Makanya ada logo salib di sini. Terus ada sini. Ini kalau dibesarkan jadinya ini. Di sini tertulis Al-Ilah di sini. Kita baca literasi yang menuliskan Arabnya. Bentar. Di sini. Bismi Al-Ilah Sergius Barrahmat. Oke, coba berhenti dulu di apa itu Al-Ilah tadi. Oke, Bismi apa? Bismi Al-Ilah. Nggak ada alif lam ha. Oke, paham? Al-Ilah artinya adalah Tuhan, bukan Allah. Ya, karena tidak ada perkataan alif lam ha. Yang ada adalah alif la dan ha. Ilaha. Oke, ilaha dan Allah itu berbeda. Ya, oke. Nih, AUMI telah memberikan data valid. Ini yang selalu didengung-dengungkan oleh pastor teologi yang katanya hebat-hebat.
bahwa ada perkataan Allah di dalam prasasti Zebed yang ditemukan yang dibuat pada 512 Masehi. Ternyata tidak ada kata Allah, yang ada adalah Al-Ilah, yaitu artinya Tuhan. Oke. Kalau dari isinya diterjemahkan menjadinya begini, dengan pertolongan Al-Ilah di sini, tapi diterjemahkan Al-Ilah, tapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Allah. Nah, inilah ya. Sergius putra Ahmad Manaf dan Taudi putra Imrul Faiz dan Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Surai. Jadi ini namanya prasasti Zebed. Kemudian ada juga prasasti selanjutnya, yaitu Dumat Al-Jandal. Kita klik. Jadi ini namanya prasasti Dumat Al-Jandal. Dibuat pada tahun abad ke-6, 545 Masehi, ya, sebelum Islam juga. Nah, apa yang terdapat dalam prasasti tersebut, Adinda? Tolong dilihatkan kepada audiens. ya. Jadi kita baca keterangannya dulu. Prasasti ini diukir pada batu pasir. Ini adalah satu-satunya teks yang berasal dari abad ke-6 dari Arabia Barat Laut. Dan dari prasasti Islam yang paling awal yang ini, sebelum prasasti Zuhair. Prasasti Islam ini. Teks prasasti ini jelas. Kebingungannya ada nama tulis kurang titik diragukannya. Kemudian terus, ini adalah prasasti pra-Islam kedua. Tadi kan pertama prasasti Zebed. Ya. Kemudian yang ini kedua nih. yang kedua, yang paling awal menyebutkan Al-Ilah. Al-Ilah yaitu tuh arti itu kita gitu Tuhan itu. Tuh, ada kata Tuhan. Al-Ilah yaitu tuh Tuhan, bukan Allah. Nah, itu Tuhan tuh. Al-Ilah atau Tuhan. Ya, yang paling awal. Sama seperti prasasti dari Zebed, keberadaan Al-Ilah di sini dan salib. Jadi tadi di prasastinya itu ada logo salib. Jadi menunjukkan bahwa penulis prasasti ini kemungkinan besar ditulis oleh seorang Kristen. Jadi begitu. Oke, saudara-saudara, teman-temanku yang ada di bawah, ya, komplit data yang disadurkan oleh AUMI Akidah Ukhuwah Islam Muslim Indonesia, ya, tentang prasasti. Ada 2 prasasti yang ditemukan yang sering diklaim oleh orang Kristen bahwa perkataan Allah itu telah ada sebelum Islam. Ternyata setelah kita baca kedua prasasti sebelum kedatangan Islam tidak menyebutkan kata Allah, yang disebutkan adalah kata Ilah, yaitu Tuhan, bukan Allah. Jelas? Ini kita sudah buka semua dan bahkan kita on cam. Coba lihat di Komol Besar, ada 2 prasasti. Yang pertama prasasti Zebed dibuat pada 512 Masehi. Yang kedua prasasti apa tadi, Adinda? Prasasti Dumat Al-Jandal. Dumat Al-Jandal yang dibuat pada pada tahun 545 Masehi. Kedua prasasti ini merupakan andalan dari orang Kristen yang mengatakan bahwa telah ada pemakaian kata Allah di dalam 2 prasasti ini. Ternyata setelah kita pelajari dari AUMI, tidak satupun ada perkataan alif lam ha. Yang ada adalah perkataan alif la ha, artinya adalah illah. Oke. Ya, jadi sini prasastinya ini ada 4 baris kan. Baris pertama menunjukkan isinya ingatlah begitu. Kemudian baris kedua Tuhan, my God, Al-Ilah, ingatlah Tuhan saya, Al-Ilah. Kemudian ada namanya Salama, Salima.
Kemudian ada tahun penulisannya 443 Masehi. ya, Jelas sekali, clear and clean. Ya, nah inilah prasastinya itu. Jadi jangan dibilang kami bisa dibohong ini anak kecil cara-cara kayak begini. Tidak. Ya, kami sesungguhnya debater Muslim yang terspesialisasi di organisasi AUMI, nggak semudah itu digempangi. Makanya saya tantang tadi bahwa LHI, salah satu anggota LHI, dan kemudian berikan kami data di mana ada pemakaian kata Allah alif lam lam ha di dalam Bible. Karena kalau Anda ambil Zebed serta yang satu lagi yaitu Dumat al-Jandal, tidak ada perkataan Allah. Ayo, mana yang mengaku-mengaku? Yuk, kemudian pendeta-pendeta besar, silakan. Kita adu literasi dan data. Ya. Kita tidak mau membahas ini tadi, ya. Terlalu spesifik kita bahas ini karena nanti akan menyinggung saudara-saudara dari Kristen. Tetapi karena ada yang ngotot-ngotot tadi bahwa nama Allah itu tidak ada di dalam Al-Quran, padahal kita telah jelaskan ada, ya. Nah, maka kita pertanyakan, maka kita bedahlah ini, ya. Dan jangan merasa sakit hati atau terzolimi. Sungguh sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim terpampang dengan indah nama Tuhan itu Allah, ya. Iya Ustaz. Kemudian ke selanjutnya gitu, kita terjun Kodek 151, ya. Kodek Gunung Sinai Sinai. 51 kodeks. Jadi kodeks MT Sinai Arabik 151 ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua. Jadi ini yang tertua bahasa Arab dari terjemahan Alkitab yang pernah ada dibuat pada tahun 867 Masehi. Jadi ini setelah Islam. Setelah Islam baru ada Alkitab Gunung Sinai. bahasa Arab tertua. Kemudian kita baru ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah perbedaannya. Setelah ada Islam, ditemukan kodek Gunung Sinai 151 yang dibuat pada abad 867 setelah ada Islam. Ya. Nah, dibandingkan dengan penemuan arkeologis seperti prasasti Zebed dan prasasti Al-Jundan tadi, tidak ditemukan kata Allah. Sesungguhnya mereka menyadur dari Islam. Itulah komparasi dari dua data sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangan Islam. Kawan-kawan, kita bisa saksikan di sini. Inilah data yang valid, ya, data yang transparan. Ternyata setelah adanya Islam pada abad ke-7 barulah dimasukkan di dalam kodeks Sinai perkataan Allah. Ini merupakan ilmu bagi kita semua, ya. Silakan nanti dipelajari kawan-kawan. Ada kodeks yang dinamakan sebagai Prasasti Zebed sebelum pra-Islam, tidak ada kata Allah. Dan kemudian Al-Jundan 512, 545 tidak ada perkataan Allah. Dan setelah ada Islam ditemukan lagi prasasti Gunung Sinai yang ditulis pada 867 Masehi setelah ada Islam. Dan ternyata setelah ada Islam baru tertulis perkataan Allah. Nah, itu dibuktikan dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jelas perbedaannya, jelas di mana mereka dapat. Nah, inilah datanya. Oke. Insyaallah Aumi nanti
atau di Komal kreator live kami Ramli juga akan memberikan data-data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan yang akan membawa khazanah baru dari pemikiran-pemikiran tentang Islam yang nanti kita komparasi dengan Injil, Bibel yang mereka katakan Bibel di Kristen. Ya, inilah nanti kebenaran-kebenaran yang akan kita bongkar. Saya rasa cukup karena tidak ada Kristen yang naik. Kita akhiri acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini diberikan berkah oleh Allah SWT. warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustaz. Ngomong. Apa? Iya. Terakhir aja promosi dikit-dikit ya. Kami dari AUMI Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia bertujuan untuk membentengi dan menguatkan akidah saudara-saudari kami dalam berbagai cara seperti berdiskusi dengan data dan tanpa hujat, baik dengan muslim sendiri ataupun non-muslim. Kami juga membuka kajian membaca Al-Quran setiap malam Selasa di koma anggota kami AUMI. Ya, dan ada banyak kegiatan lainnya termasuk dalam kegiatan ekonomi umat. Kepada saudara-saudari kami yang mau bergabung dengan AUMI, bisa hubungi saya di TikTok ini Lokatawa. Kemudian Abang Wangsa April yang ada di sini, Ustadz RR777 dan anggota AUMI lainnya. Untuk melihat video-video kegiatan AUMI bisa dicek di YouTube AUMI Channel, dan di YouTube saya sendiri yaitu Lokatawa. Terima kasih semuanya. Semoga Lokatawa Channel ya, Lokatawa Channel cari di YouTube dan kemudian subscribe, atau AUMI Channel subscribe di sana. Dan kawan-kawan terutama muslimah yang ingin belajar Al-Quran bisa bergabung dengan AUMI. Setiap hari Selasa AUMI membuka room belajar Al-Quranul Karim dari dasar, itu huruf-huruf tajwid dan kemudian pelafalannya. Ya, inilah yang kemudian sumbangsih dari AUMI untuk umat. Tolong didoakan kami, semoga kami diberikan kesabaran dan diberikan ketabahan serta diberi rezeki oleh Allah. Juga AUMI menggagas UMKM, produk-produk UMKM yang dibuat oleh umat muslim yang nantinya akan diperkenalkan kepada luar negeri dan juga di dalam negeri. Ya, ini salah satu mencoba untuk membangkitkan ekonomi umat. Insya Allah kalau kita berniat baik dan kita ada dalam satu kesatuan, maka Allah akan menjawab ini dengan baik. Oke. Kepada Ramli host, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada ketua juga terima kasih, dan pada moderator juga saya ucapkan terima kasih banyak telah menyelenggarakan diskusi dengan baik sehingga memberikan edukasi kepada penonton yang ada di bawah. Terima kasih kembali Ustadz pembina Bu. Ya, terima kasih kepada pembicara kita yang hadir di Komarami. Semoga apa yang dia sampaikan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Bangsa, ada yang mau disampaikan? Ini ketua muda kita ini. Ayo bangsa. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih hari ini Bang Ramli ya selaku host, ya Bang Bams dan Ustadz RR sebagai pembina kita di AUMI, Bang Lokatawa yang selalu support kita ya di channel YouTube maupun di sosial media lainnya. Nah, terima kasih juga untuk Bang Nero dan Bang Armada yang di bawah dan teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini.
semoga apa yang disampaikan pada hari ini berbuah surga. Amin. Amin. Ya Amin ya Rabbal rabbal alamin. alamin. Selanjutnya kita tutup dulu ya Bang Ramli ya. Kalau abang mau buka lagi boleh ya. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Kuramli, saya izin pamit dulu, saudara, untuk istirahat sekitar Terima kasih Allah, ya. nanti saya ke jalan lagi. Insyaallah. Ya, sama-sama saudaraku. Ya, sama-sama semua, Bang Lukatawa, Bang Wangsa, dan juga Bang Soyer. Siapa bang? Aku turun ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.